Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maksudnya, setiap orang yang secara sah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, yaitu melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yang kedua ialah suap menyuap, meliputi menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya, pegawai negeri yang menerima suap, pegawai negeri yang menerima hadiah karena jabatan, menyuap hakim, atau menyuap advokat. Selanjutnya ada penggelapan jabatan, meliputi pegawai negeri menggelapkan atau membiarkan penggelapan uang, pegawai negeri memasukkan buku atau pemeriksaan administrasi, pegawai negeri merusak bukti, pegawai negeri membiarkan atau membantu orang lain merusak bukti. Dan yang keempat ada pemerasan, meliputi pegawai negeri memeras dan pegawai negeri memeras pegawai negeri lainnya. Dan yang kelima ada benturan kepentingan dalam keadaan, yaitu ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia hanya ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya. Selanjutnya ada perbuatan curang, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi dan dapat membahayakan orang lain. Dan yang terakhir ada gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait jabatan. Kita mungkin sedikit melihat ke belakang bagaimana perjalanan regulasi pemerintah dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia. Di era kepemimpinan Soekarno, ia menerbitkan Perpu Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Dan setelahnya di masa Soeharto, ia membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi yang sekarang sudah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur mengenai penyidikan, penuntutan, dan penanganan kasus korupsi, termasuk kewenangan meminta keterangan keuangan bank, peran serta masyarakat, hingga perlindungan pihak ketiga. Mengapa peran masyarakat itu penting dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia? Masyarakat diminta untuk terlibat dalam pemberantasan kasus korupsi karena untuk menunjukkan bahwa warga negara juga aktif untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan juga bebas dari korupsi. Hal ini sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 1, menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, serta dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau yang sudah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 41 ayat 2 yang mewajibkan masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK memperkuat dasar ini dengan mendorong peran masyarakat sebagai pengawas sosial yang aktif melalui pelaporan dan pemberdayaan untuk menciptakan budaya anti korupsi. Masyarakat diharapkan turut melakukan kontrol sosial serta harus terlibat dalam proses penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan strategi. Karena pencegahan korupsi adalah upaya kolektif yang membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 mengatur tentang tata cara pelaksanaan peran masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi dengan melapor, memberi informasi, dan memberikan saran. Mereka juga mendapatkan perlindungan hukum dan penghargaan dari negara seperti piagam atau premi. Perlindungan hukum yang dimaksud ialah terhadap pelapor yang memberikan informasi, saran, atau pendapat adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Dimaksud untuk memberikan rasa aman bagi pelapor yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penegak hukum atau KPK wajib merahasiakan identitas pelapor dan juga isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan. Apabila diperlukan, penegak hukum atau KPK juga harus memberikan perlindungan fisik terhadap pelapor beserta keluarganya. Adapun premi yang didapatkan sesuai dengan ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 ialah berkisar antara 10 juta sampai yang paling banyak adalah 200 juta. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM juga berperan penting sebagai pengimbang dan pemberdaya masyarakat, serta berfungsi juga sebagai perantara dalam menghentikan, mengawasi, dan menangani kasus korupsi. LSM sendiri merupakan organisasi yang memiliki aktivitas atas motivasi dan swadaya untuk meningkatkan kesadaran sosial di tengah masyarakat. LSM bertindak sebagai watchdog yang menekan pemerintah untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga korupsi dapat dikurangi. Dalam peran ini, LSM tidak hanya mengkritik kebijakan tetapi juga menyarankan alternatif yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu kasus korupsi infrastruktur adalah kasus yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Lampung, yaitu kasus proyek Jalan IR Sutami Sri Bawono tahun 2022 lalu, dengan nilai kontrak proyek sebesar 147,5 miliar, yang menimbulkan kerugian negara mencapai 29,3 miliar. Sahroni selaku pejabat pembuat komitmen PPK, ia didakwa atas tuduhan memenangkan salah satu perusahaan yaitu PT Usaha Remaja Mandiri atau URM sebagai pemenang lelang dalam paket pekerjaan konstruksi preservasi rekonstruksi Jalan IR Sutami Sri Bawono tahun anggaran 2018-2019 dengan memberikan HPS sebagai pedoman penawaran yang seharusnya itu merupakan dokumen rahasia yang tidak boleh diberikan kepada peserta lelang. Selain Sahroni, kasus ini juga menetapkan direktur dan komisaris PT URM sebagai tersangka dan 4 tersangka lain yang termasuk dari pihak Kementerian PUPR Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Bandar Lampung. Modus korupsi yang dilakukan oleh PT URM ini menyebabkan penurunan jumlah pekerjaan yang dilakukan dan material aspal yang digunakan tidak sesuai dengan syarat. Sahroni diadili dengan terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 Pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 KUHP dan divonis 6 tahun dan 6 bulan penjara dengan denda sebesar 300 juta. Kasus ini menjadi kasus korupsi di dalam dengan nilai kerugian tertinggi sekaligus menunjukkan kondisi korupsi infrastruktur yang kronis karena kerugian negara mencapai 20,3% dari nilai kontrak. Peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi begitu banyak tantangan dan juga hambatan. Mencegah dan mengatasi korupsi butuh kerjasama dan pemahaman yang sama dari semua elemen masyarakat, termasuk peran aktif warga. Masyarakat masih banyak yang dipaksa diam atau dibungkam sebelum mereka sempat berbicara. Dan adanya risiko ancaman fisik kepada mereka yang ingin mengungkap atau mengkritik tindakan korupsi. Hambatan kultural juga menjadi permasalahan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat sendiri bisa menjadi pelaku dari korupsi itu. Bagaimana tidak, hambatan ini juga bersumber dari kebiasaan negatif masyarakat itu sendiri. Budaya untuk menerima praktik seperti suap atau bisa disebut uang pelicin, serta sikap permisif atau masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi dan kolusi masih dianggap normal di masyarakat. Sehingga hal tersebut dapat melemahkan penegakan hukum dan menunjukkan sikap toleransi di masyarakat dan aparatur penegak hukum. Strategi optimalisasi untuk melibatkan masyarakat dalam pencegahan korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang berfokus pada pendekatan pencegahan. Pendekatan ini mengajak masyarakat untuk ikut serta sebagai pengawas eksternal, seperti yang diatur dalam Pasal 6 huruf F yang meminta KPK memotivasi masyarakat untuk memberikan informasi dan juga saran terkait pencegahan korupsi. Cara terbaik untuk mewujudkan hal ini adalah dengan program edukasi dan pelatihan langsung dari KPK, seperti sosialisasi Starnas PK, yang bekerja sama dengan masyarakat sipil
lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan komunitas lokal untuk mengawasi proyek infrastruktur. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah korupsi. Hal ini didasari oleh komitmen Indonesia setelah menyetujui Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi atau UNCAC. Stranas PK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 yang bertugas sebagai panduan kebijakan nasional yang menentukan fokus dan tujuan dalam pencegahan korupsi. Saat ini, Stranas PK fokus pada 3 bidang utama, yaitu yang pertama ada perizinan dan sistem perdagangan, keuangan negara, serta reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP menjadi alat penting untuk memberikan akses terhadap data real time seperti APBD atau anggaran pendapatan dan pembelanjaan daerah dan kemajuan proyek. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk secara aktif mengawasi terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan dana. Undang-undang ini juga menekankan bahwa informasi harus lebih mudah diperoleh dan lebih transparan lagi.